모르겠어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 이 기분은 뭐야 어떡해 뭐야 어떡해 아주 나이스 아주 나이스 기분 나이스 아주 나이스 괜찮아 Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di sesi kelima mata kuliah perpajakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki salah satu topik paling fundamental dalam pengelolaan bisnis, yaitu pembukuan dan pencatatan keuangan. Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu 1. Menjelaskan definisi dan perbedaan antara pencatatan dan pembukuan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi pentingnya Sebelum kita masuk ke teknis, mari kita pahami dulu mengapa hal ini sangat krusial. Pertama, hindari kehilangan arah. Bayangkan Anda mengemudi di malam hari tanpa lampu depan. Berbahaya bukan? Tanpa catatan keuangan yang jelas, bisnis Anda beresiko kehilangan stabilitas finansial. Anda akan sulit mendeteksi masalah sejak dini, seperti biaya operasional yang membengkak atau penurunan penjualan. Anda akan terus menerka-nerka, dan itu bukan cara yang baik untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, ada kontrol arus kas. Pencatatan membantu Anda mengidentifikasi dengan jelas mana yang untung dan mana yang rugi. Ini bukan hanya tentang melihat saldo di rekening, tapi tentang memahami dari mana uang itu berasal dan kemana perginya. Dengan data ini, pengambilan keputusan strategis menjadi lebih tepat. Yang terakhir, ada kepatuhan dan pertumbuhan. Dan yang tak kalah penting, ini adalah dasar untuk kepatuhan pajak. Laporan yang rapi memudahkan Anda menghitung dan melaporkan kewajiban pajak. Lebih dari itu, catatan keuangan yang baik adalah fondasi untuk merencanakan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Misalnya, untuk mengajukan pinjaman modal atau menarik investor. Oke, sekarang kita masuk ke definisi. Seringkali istilah pembukuan dan pencatatan dianggap sama, padahal keduanya sangat berbeda, terutama dalam kedalaman dan tujuannya. Pertama, pencatatan keuangan. Ini adalah kegiatan memonitor dan mengelola transaksi keuangan secara umum dan sederhana. Fokusnya adalah pada arus pendapatan. Yang kedua, pembukuan atau bookkeeping. Ini adalah proses yang lebih sistematis dan rinci. Pembukuan melibatkan aspek debit dan kredit. Ini bukan hanya mencatat, tapi mengelompokkan setiap transaksi ke dalam akun yang tepat. Pembukuan mencatat setiap penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan
yang lengkap, seperti laporan laba rugi, neraca keuangan, dan arus kas. Inilah yang disebut sebagai evolusi selanjutnya, menuju sistem akuntansi yang matang. Jadi, intinya, pencatatan adalah langkah awal, sementara pembukuan adalah fondasi yang lebih dalam. Setelah kita memahami definisi dari pencatatan dan pembukuan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu perbedaan. Pertama, mari kita lihat pencatatan. Pencatatan memberikan kita gambaran umum tentang aliran kas, artinya kita bisa melihat secara sederhana berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar setiap hari. Ini seperti melihat permukaan air sungai. Kita tahu air mengalir, tapi kita belum tentu kedalamannya. Pencatatan menggunakan sistem masukan tunggal atau single entry. Apa maksudnya? Setiap transaksi hanya dicatat satu kali. Misalnya, ketika kita menjual barang, kita hanya mencatat pemasukan. Ketika kita membeli barang, kita hanya mencatat pengeluaran. Sederhana, tidak perlu pusing dengan debit dan kredit. Karena itu, pencatatan adalah langkah awal pengelolaan keuangan. Ini adalah fondasi paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha, terutama bagi mereka yang baru memulai. Oleh karena itu, pencatatan ideal untuk UMKM pemula usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih dalam tahap merintis. Cukup dengan buku kas sederhana, mereka sudah bisa memulai mencatat transaksi harian. Jadi apa inti dari semua ini? Pencatatan memberikan kita gambaran umum dan sederhana tentang keuangan. Dia seperti mencatat daftar belanjaan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Pembukuan memberikan kita gambaran yang mendetail dan terstruktur. Dia seperti membuat laporan keuangan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Dan yang paling penting untuk diingat, pencatatan adalah langkah awal sementara. Pembukuan adalah evolusi selanjutnya menuju sistem akuntansi yang matang. Seorang pembisnis tidak harus melakukan pembukuan yang rumit di awal. Mulailah dengan pencatatan yang sederhana. Ketika bisnis sudah tumbuh dan kebutuhan akan informasi keuangan semakin kompleks, barulah beralih ke pembukuan yang lebih rinci. Ingat, setiap perjalanan panjang dimulai dari langkah kecil, dan untuk bisnis Anda, langkah kecil itu dimulai dari kebiasaan mencatat. Agar lebih mudah dipahami, mari kita pakai analogi perjalanan. Bayangkan Anda akan berwisata. Pencatatan itu seperti membuat daftar barang bawaan.
Anda mencatat apa saja yang Anda miliki seperti uang, baju, dan tiket, dan apa yang akan Anda keluarkan seperti biaya makan dan transportasi. Ini simpel dan langsung. Sedangkan pembukuan itu seperti membuat peta perjalanan rinci. Peta ini mencakup rute yang akan ditempuh, jarak tempuh, estimasi waktu, dan bahkan dampak dari setiap keputusan selama perjalanan. Seperti, jika saya memilih jalur ini, saya akan menghemat bahan bakar, atau jika saya berhenti di sini, biaya penginapan lebih murah. Dengan peta, perjalanan Anda lebih terarah dan Anda bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Selanjutnya ada metode pencatatan dan pembukuan. Sistem masukan tunggal atau single entry sangat cocok untuk UMKM yang baru memulai. Anda cukup mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku kas setiap hari. Sederhana, cepat, dan tidak perlu pusing dengan istilah akuntansi. Namun, saat bisnis Anda mulai berkembang dan transaksi semakin kompleks, Anda perlu beralih ke sistem berpasangan, yaitu bisa disebut juga dengan double entry. Di sini, setiap transaksi dicatat 2 kali, yaitu di sisi debit dan di sisi kredit. Ini memastikan keseimbangan pembukuan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya. Ingat, Anda tidak langsung harus menggunakan sistem yang rumit. Mulailah dari yang sederhana, lalu tingkatkan seiring dengan pertumbuhan bisnis Anda. Baik, sekarang kita masuk ke bagian langkah praktis membuat pembukuan sederhana. Bagaimana cara memulainya? Yang pertama, buku kas, yaitu mulailah dengan mencatat setiap transaksi harian atau berkala di sebuah buku kas. Catat tanggal, keterangan, pemasukan, dan pengeluaran. Konsisten adalah kunci di sini. Yang kedua, ada rekap uang, yaitu secara rutin. Misalnya, setiap minggu atau bulan, pisahkan dan rekap total pemasukan dan pengeluaran Anda. Ini akan memberi Anda gambaran besar tentang kondisi keuangan. Yang terakhir, ada aplikasi keuangan, yaitu manfaatkan teknologi. Banyak aplikasi keuangan sederhana yang bisa membantu Anda mencatat dan membuat laporan secara otomatis. Ini akan menghemat waktu dan mengurangi resiko kesalahan hitung. Dari ketiga langkah ini bisa diterapkan oleh bisnis skala apapun, dari warung sederhana hingga toko yang sedang berkembang. Ada studi kasus, mari kita lihat contohnya. Misalkan sebuah toko kelontong yang langkah pertama, pencatatan. Pemilik toko membuat daftar harian Mari kita lihat contoh studi kasus yang kedua. Misalkan sebuah usaha laundry kiloan yang melayani cucian harian di perumahan. Langkah pertama, pencatatan. Pemilik laundry membuat daftar harian pendapatan dari jasa cucian dan mencatat pembelian perlengkapan operasional. Misalnya, hari ini menerima 20 kilo cucian dengan tarif 7.000 per kilo, serta membeli deterjen, pewangi, dan plastik kemasan. Ini sederhana, tapi sangat informatif. Langkah kedua, pembukuan. Saat bisnisnya mulai besar dan memiliki banyak mesin cuci serta karyawan, pemilik laundry mulai membuat jurnal. Misalnya, ketika membeli perlengkapan operasional, ia mencatat sebagai debit yang berisi perlengkapan dan kredit yang berisi kas. Saat menerima pendapatan jasa, ia mencatat debit sebagai kas dan kredit sebagai pendapatan jasa. Di akhir bulan, ia mencatat pemakaian perlengkapan dengan debit, beban perlengkapan, dan kredit perlengkapan. Dari sini, ia bisa menghitung laba kotor dengan tepat, mengetahui berapa biaya operasional yang dikeluarkan, dan melihat berapa keuntungan bersih yang didapat.
Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Pertama, pahami bahwa pembukuan dan pencatatan adalah fondasi bisnis yang sehat. Ini bukan hanya tugas akuntan, ini adalah tanggung jawab setiap pemilik bisnis. Anda adalah nahkoda kapal, dan Anda perlu tahu semua data untuk mengarahkan kapal Anda ke tempat yang benar. Kedua, pilih metode yang tepat. Sesuaikan sistem pencatatan Anda dengan skala dan kebutuhan bisnis Anda saat ini. Jangan terlalu memaksakan diri di awal, tapi jangan juga mengabaikannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, konsisten. Ini adalah kunci. Ketelitian dan keteraturan dalam mencatat adalah investasi terbaik untuk masa depan bisnis Anda. Lakukan sedikit demi sedikit setiap hari, dan Anda akan melihat dampak besarnya dalam jangka panjang. Turn up in the party, she get lit, sipping on. What a kickback say. What a kickback say. What a kickback say. What a kickback say. Bye bye.